sebuah kajian luar biasa gitu loh. Aku berpraktik langsung, aku memikirkan langsung bagaimana ahli wahana dari proses kerja keras itu yang dibilang sama dosen-dosen kita lah. Untuk memindahkan ahli wahana dari sastra ke film, itu butuh kerja seni yang luar biasa berat. Weh, kan sering diomongin gitu kan. Nggak sembarangan. Ya ini aku ngerasain gitu loh. Aku bukan cuma ngetak-ketik artikel, tapi ngerasain bagaimana proses nyari lensa kamera gitu. Selamat siang teman-teman semua, balik lagi ke Ngobrol A to Z bersama Kavita Channel. Pada kesempatan kali ini, saya didatangi oleh seorang teman. Ya, beliau adalah seorang pekerja seni, akademisi. Beliau adalah dosen di Institut Kesenian Jakarta dan juga sering memproduseri beberapa film pendek. Ya, siapa lagi kalau bukan Satrio? Hai Satrio, apa Halo, kabar? halo guys. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Sehat ya? Halo Vita, sehat ya? Sehat. Satrio, gimana kabarnya? Udah lama banget ya kita nggak Iya ya. bertatap muka ya. Kita sekitar berapa tahun ya nggak ketemu tuh? Hampir 6 tahunan ya kita nggak ketemu ya. Nggak 2 tahun yang lalu gitu Dua kan? tahun yang lalu, Ya, iya benar. 2 tahun yang lalu ya. Mungkin 2 tahun semenjak kita terakhir di kritik sastra sekelas ya. Iya, iya, iya. Iya, sekelas Waktu. sama senior-senior. Mm-mm. Terus di penulisan kreatif, penulisan ilmiah. Iya Sekelas sama senior. benar. Jadi aku sama Satria ini sama-sama di FIB UI. Sekarang mengambil jurusan. Kamu Cultural Studies ya? Enggak, aku malah sastra. Oh, kamu susastra. Oh iya, berarti kita sama ya ilmu susastra. Cuman bedanya aku angkatan setahun di atas kamu ya. Ya, aku terjebak sastra. Terjebak sastra. Padahal iya katanya tapi nggak tahu ya mungkin karena film ya korpusnya film jadi kita diarahin ke sastra ya ujung-ujungnya juga ke Oh. studies juga sih bahasannya. Emang kamu dari S1 dulu latar belakang pendidikannya emang film ya, Sat? Iya jadi aku cerita dikit ya ini kan namanya juga ngobrol-ngobrol santai kan ya Iya, benar-benar. apa obrolnya santai bersama Vita ya ini bukan Ngobrol AZ bersama Kavita. ngobrol azen ya jadi aku dulu waktu S1 di Fakultas Film TV atau Fakultas TV Filmnya Institut Kesenian Jakarta gitu ya. Ya yang nggak tahu ya tiba-tiba aku juga nggak tahu tuh dunia TV dunia film itu sebenarnya aku dari nol banget orang nol banget yang nggak kayak teman-teman lain yang pas masuk IKJ itu udah tahu sutradara apa sutradara B sutradara C aku tidak tahu gitu. Nah awalnya tuh memang waktu aku masih SMA gitu ya aku tuh ibuku yang paham sama aku sih sebenarnya. Aku dulu masih doyannya tuh olahraga ya, main bola, jadi atlet bola lah. Waktu dari SMP ke SMA tuh atlet bola yang benar-benar mewakilin kota gitu, mewakilin apa namanya daerah, mewakilin provinsi gitu segala macam lah. Terus suatu waktu aku ada panggung, aku dikasih tempat di panggung RW bahkan panggung RT apa RW gitu. Di situ tuh ibuku melihat aku mendirect teater gitu ya. Aku mendirect teater, aku bikin parodi kecil. Aku nggak tahu namanya director tuh nggak tahu. Aku cuma di situ nulis naskah, terus aku ngedirect, aku main juga. Terus ibuku juga ngelihat aku tuh aktif di dalam dunia ngambil gambar, foto dan segala macem gitu. Nah, aku nggak tahu. Pokoknya terus tiba-tiba ibuku bilang, kamu harus masuk IKJ gitu. Padahal itu lagi atlet-atlet itu lagi deras-derasnya tuh. Apa namanya bener-bener lagi apa? Lagi aktif-aktifnya aku menjadi atlet ya. Terus tapi IKJ itu apa? Aku tanya sama ibuku kan. Ya itu jalur kamu yang kayak begini nih. Kamu bisa mendirect panggung, pemain-pemain, terus kamu bisa meng-create sebuah acara, kamu bisa kayak gini. Ya aku datang ke IKJ gitu sama teman berdua. Siapa? Aku lupa ya. Pokoknya aku datang ke IKJ ambil brosur lah, 2 brosur aku ambil, brosur teater sama brosur film TV. Yang aku gambarin adalah teater. Teater kan adalah event organizer dan apa-apa ya. Mungkin duniaku ini nih yang dibilang ibuku nih. Tapi aku baca lagi yang di Fakultas TV Film itu juga mendirect panggung ini ya, produksi program dan segala macam gitu loh yang ada di televisi loh. Kok lebih komplit malah yang di sini ya gitu loh. Aku bisa mendirect segala macam urusan yang teater panggung yang didokumentasikan melalui karya audiovisual gitu.
oh kayaknya ini nih, ya udah aku ambil jurusan karena aku memang basicnya bukan paham betul tentang film gitu loh. Terus aku ambil jurusan TV di Fakultas Film TV IKJ. Nah, Fakultas TV dan Film IKJ itu darahnya adalah darah film. Jadi memang kita basic semua kita yang kita dilahirkan di situ adalah kita harus paham betul dengan dunia sinematografi disebutnya. Sinematografi kan luas ya, dari fotografi, tata cahaya dan segala macam lah urusannya itu, urusan sinematografi. Termasuk TV-nya IKJ. Jadi jurusan televisinya IKJ itu bukan broadcasting. Bukan broadcasting kayak kampus-kampus lain yang spesifik menjelaskan bagaimana penayangan penyiaran televisi dari sebuah stasiun TV ke masyarakat gitu loh. Nah, itu di IKJ itu hanya sebagian sub menurut IKJ. IKJ malah mikirnya lebih luas lagi, bahkan bagaimana kamu meng-create sebuah sistem gitu, sistem yang luas gitu. Nah, itu aku diajarin bagaimana di situ TV, tapi darahnya kita darah film. Nah, pada suatu waktu ya aku lulus di situ dengan jurusan major producer. Untuk menjadi seorang manajer produser waktu di IKJ itu sulit banget ya untuk dapat major kan. Jadi di IKJ itu ada 7 major. Ini sekalian buat teman-teman cerita. Nggak apa-apa kan Fit? Emang kayak gini ya? Emang kayak gini. Malah bermanfaat banget. Lanjut. Jadi ada 7 major itu di semester 5 kalau nggak salah. Kita harus masuk semester 5, kita harus kita harus milih di antara 7 major itu waktu aku ya. Jadi 7 major itu ada produser, sutradara, penulis naskah, editor, penata kamera, artistik, sama editing sound, penata suara. Jadi kita harus milih. Sedangkan untuk memilih itu diseleksi berdasarkan nilai. Nilai juga nilainya. Jadi produser tuh nilainya harus bagus di mata kuliah apa ya, segala macam. Sudah kita dapat nilai bagus, kita bisa mengajukan. Tapi kalau nilainya belum bagus, tidak bisa, harus mengulang lagi mata kuliah yang kita ambil. Nah, beruntungnya aku tepat waktu untuk ngambil itu, terus harus disidang dengan 7 dosen major itu juga. Jadi kita susah banget dulu untuk dapat major itu. Kita disidang sama 7 major dosen itu yang diantaranya background mereka adalah sutradara, penulis naskah, dan segala macem lah. Tiba-tiba produser kita yang misalkan pengen jadi produser, kita harus tahu lighting. Waktu itu aku ingat banget, aku ditanya kekuatan cahaya gitu loh. No, itu jungkir balik. Dia cuma nunjuk nih kekuatan cahaya. Ini apa Satrio? Berapa Kelvin? Dibilang gitu. Waduh. Sampai segitunya ya? Itu udah, iya, jadi benar-benar kita tuh harus dihitung derajatnya berapa Kelvin. Terus ini disebut cahayanya karakternya tungsten atau daylight. Kayak gitu-gitulah yang udah teknis banget. Makanya kalau di IKJ tuh anak-anak teknis jago-jago lah teman-teman tuh. Sampai ini berapa Kelvin dia langsung bisa tahu bagaimana dia memfilter cahaya dan segala macam. Nah, produsernya pun harus tahu, jadi harus tahu alat kita. Jadi kayak misalkan kita tahu fungsinya kamera ini tuh sebenarnya buat apa sih Satrio gitu. Jadi bukan semerta-merta kita langsung tahu ini kamera ini kita mau syuting pakai kamera ini, nggak bisa. Kita harus tahu kamera ini fungsinya buat apa. Jadi karena beda-beda juga ya fungsinya ya kamera itu. Beda-beda. Karena juga nanti produser kan yang mengeluarkan duit untuk menyewa alat itu, untuk membeli alat itu. Jadi produser harus tahu speknya. Jadi produser nggak boleh sampai nggak tahu atau dibohong-bohongi oleh tanda kutip dibohong-bohongi oleh anak-anak teknis gitu. Jadi produser tahu sampai ke artistik, misalkan teknis warna, terus juga warna kuning itu aliran psikologinya apa, kayak gitu-gitu kita harus tahu. Jadi produser tuh. Jadi produser di IKJ itu beda, bukan produser cuma manajemen doang. Yang orang-orang anggap kan produser itu kan yang dianggap sama orang-orang luar sana kan produser itu adalah yang memanajerial duit, bisnisin film gitu kan. Iya benar-benar. Terus punya uang banyak gitu ya kan. Terus bukan itu gitu loh. Kalau dalam sisi sense of art-nya movie yang benar tuh, produser itu ikut serta dalam proses kreatif. Oh iya. Proses kreatif produser itu ikut serta dalam penyajian kita bagaimana kita di lapangan, bagaimana kita tahu bagaimana kita menyusun ya budgeting budgeting iya pasti, cuma itu hanya sub pekerjaannya. Pekerjaan itu lebih besar lagi, lebih luas lagi, sampai bagaimana dia tuh tahu editing, tahu post pro gitu dan segala macam. Sampai bagaimana juga tahu segmentasi pasar. Kita harus juga tahu segmentasi pasar. Pasar tuh kayak gimana, film kita tuh
di Krip tuh memang buat apa nih? Buat tayangnya buat anak-anak kah? Buat apakah? Buat kelas status ekonomi sosial yang seperti apa? Yang kayak gitu-gitu. Dan itu banyak banget gitu. Jadi benar-benar kita mempelajari dunia produksi itu yang kayak gitu. Nah, itu semua terjadi sama di KJ, di major lain pun sama, di art pun sama, di apa namanya? Di sutradara pun sama. Jadi kita di-collab-in di situ. Walaupun saya sendiri ada aku darahnya darah TV, tapi ternyata aku dialirin juga untuk bikin sebuah drama, short movie lah. Makanya aku tugas karya akhirku adalah FTV waktu itu gitu. Film televisi yang ternyata look-nya tuh look film. Yang bahkan tuh teman-teman film juga dijadiin, oh itu bisa tuh anak TV bikin looknya seperti look film dengan durasi yang panjang gitu. Iya, benar. Jadi akhirnya gitu, kalau aku dilihat dari S1-ku tuh seperti itu, Vita, sampai menarik aku ya. lulus. Jadi yang bisa kita satu hal yang aku bisa ceritain. Jadi waktu aku lulus itu di IKJ itu lulus tepat waktu aku ya, sama sebelum-sebelumnya, lulus tepat waktu itu adalah hal yang sangat ajaib. Kenapa Beda itu? Ya kalau kampus-kampus lain kan 3,5 tahun itu, mereka pakai bendera cum laude gitu kan, apa tuh namanya tuh selempang gitu selempang, ya. Ya cum laude, aku cum laude gitu. Di IKJ tuh nggak ada yang begitu-begitu budaya. Kenapa gitu. itu ya? Kenapa? Nggak tahu gitu. Itu aku lulus 4 tahun aja sendirian. Teman-temanku yang S1 itu yang di kelasku belum ada yang lulus gitu. Nah, itu aku yang lulus kelasnya Mas Seno Gumira itu di situ. Aku sendirian, aku bareng sama angkatan senior gitu. Jadi aku bareng sama senior ikut kuliah itu banyak yang gugur, teman-teman. Nah, aku dicengin habis-habisan di situ. Bukan dibangga-banggain, tapi diceng-cengin. Kenapa tuh kok bisa diceng-cengin? Karena terlalu cepat ya dianggap ya? Iya, karena terlalu cepat. Jadi bahasa gini, lu tuh nggak setia kawan, gituin. Lu tuh IKJ macam apa yuk? Gitu IKJ macam apa? IKJ tuh nggak kayak lu tuh nggak. Lu tuh terlalu buru-buru. Kenapa sih lu nggak mau nongkrong lagi sama kita? Kayak banyakan gitu. Mahasiswa abadi ya berarti. Wah, di IKJ itu makanya. Jadi lulus tepat waktu itu. Nah, sekarang ini udah ke arah sini ya. Udah mungkin kita IKJ juga udah berbaur sama pendidikan yang secara standar dikti itu udah mulai disepakati atau apa. Jadi akhirnya banyak yang 3,5 tahun udah lulus. Itu udah biasa ya sekarang, 3,5 tahun lulus biasa, 4 tahun lulus tuh udah biasa. Dulu aku tuh 4 tahun lulus udah dicengin habis-habisan. Tahun berapa tuh? Bayangin masa? Tahun berapa? Aku lulus 2009. 2009 kamu lulus. 2009 aku langsung didapat telepon dari dari kampus. Terus aku dapat telepon, terus tiba-tiba, Satrio, bersedia nggak untuk jadi asisten dosen Mas Seno Gumira? Wow. keren. Terus kamu ambil atau gimana? Terus saya nanya, emang saya pantas? Jadi emang saya pantas buat jadi asdos gitu kan? Saya merasa gitu kan. Aku merasa gitu, emang aku pantas buat jadi asdos Mas Seno. Mas Seno kan mata kuliahnya itu udah mata kuliah cultural studies. Aku tuh udah dapat cultural studies di S1 loh. Oh, iya. Jadi dia benar-benar ngasih ilmu kita itu, namanya dulu adalah seminar media. Jadi benar-benar ngasih ilmu kajian media itu ke kita. Benar-benar aku makanya pas aku S2 itu aku udah tahu yang namanya Foucault, udah tahu namanya ini, udah tahu namanya padahal masih S1 ya, pada saat itu ya. Masih S1, jadi aku udah tahu, udah megang itu, walaupun memang belum sedalam sekarang ya, gitu, karena memang kita di ASA terus kan. Nah, benar-benar aku bingung jadi asosnya Mas Seno. Sedangkan aku waktu itu kan lagi kerja di PH gitu kan. Ya coba aku ngobrol dulu dia sama Mas Seno, gitu, terus ketemu orangnya udah kaget juga. Tiba-tiba Mas Seno ketawa aja, wah, kenapa Mas? Ya ngobrol tiba-tiba langsung ya dunianya itu ya, obrolan yang Mas Seno kan tahu sendiri pinter banget gitu ya. Tapi itu bapak saya, mau gimana pun dia adalah yang menjerumuskan saya dalam dunia pendidikan sih gitu. Jadi benar-benar punya andil yang besar ya, punya andil besar sampai ke jenjang selanjutnya gitu. Iya benar. Gitu sih Fit. Jadi benar-benar aku langsung asdos tapi sambil kerja. Kerja. Keren. Jadi emang perjalanannya itu emang ini ya, ada cerita tersendiri
Dan aku tuh tertarik banget tadi soal yang ibu kamu ya. Mungkin kalau misalnya ibu kamu nggak Ah, mengarahkan ke film, mungkin bisa jadi kamu nggak akan terjun kayak sekarang gitu kan. Terus kan sekarang ya. kan kamu juga ngajar ya, ngajar di IKJ Hmm. ya kan. Hmm. Terus juga ngajar tentang mata kuliah juga mata kuliah film gitu ya. Bisa nggak sih Hmm. ceritain ke aku tuh ya ke teman-teman gimana sih pengalaman kamu menjadi dosen yang mengajar mata kuliah film? Kira-kira kesulitan apa sih yang kamu temuin di lapangan? Pasti kalau Ya, kalau dosen film itu mahasiswanya kebanyakan yang entertain nggak sih? Atau orang-orang yang bergerak di dunia itu? enggak juga ya, tapi rata-rata sih ada juga orang-orang biasa campur lah gitu. Sekarang Mm-mm. udah banyak anak-anak pesantren malah datang ke Mm-mm. IKJ buat. Oh iya, Ternyata iya. Jadi wow. pesantren itu Mm-mm. sekarang sudah mengerti bagaimana CR itu ternyata jalurnya bisa dengan audiovisual. Wow, Aku menarik, juga menarik. sempat Mm-mm. aku juga sempat ngajar ke pesantren-pesantren kok sama pimpinan-pimpinan di IKJ gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. aku diajak, "Yuk kita ngajar yuk pesantren." Oh, aku paling gelut banget tuh. "Ayo, siap." Gitu. Karena di Mm. pesantren baru di pesantren lah aku dipanggil ustadz gitu. Eh, kan juga namanya Oh, ustadz. jadi di pesantren kamu dipanggil Ustadz dong ya? Ustadz Satrio. Ya kan jadi kan mau Terus nggak mau kamu kan kalau yang kamu ngajak. kamu kamu ngikut nggak sih budaya pesantren? Kamu pakai peci saat ngajar gitu nggak sih? Iya Iya dong, ikut juga. lah kan. Wow. Iya, pakai celana di atas mata kaki gitu Oh my loh. God, seorang Satrio gitu loh. Emang gitu loh, kok kaget sih. Kurang asem ya. Terus Oke. terus terus terus. Ya, aku Gimana? mau cerita tadi si soalnya Vita nyinggung masalah ibu ya. Jadi Mm-mm. ini menarik, benar menarik sekali. Jadi Mm-mm. pekerjaan sampai saat ini kenapa aku masih stay di ngajar itu karena ibu, jujur ya. Mm-mm. Pengabdian aku memang belum bisa ngasih banyak sama ibuku, misalkan dari sisi materi atau apa aku belum bisa ngasih banyak dan kayaknya nggak bakal bisa kita balas juga dengan kayak gitu Benar. kan, ya kan? Aku jadi ceritanya aku kan ngajar tuh sambil kerja ya. Aku kerja di stasiun TV, di Global TV. Aku muter-muter di Fremantle Media yang kerjain Indonesian Idol, X Factor yang segala macam itulah. PH Mm-mm. Fremantle Media itu. Aku muter-muter, tetap aku ngajar. Jadi aku ngajar, misalkan aku bilang sama kantor, aku pengajar ya di IKJ. Ya udah, tapi aku ngajar cuma sekitar 2 jam 3 jam kok, aku ntar balik lagi kantor gitu. Jadi Mm-mm. aku ngajar terus kantor gitu, ngajar kantor. Nah, enaknya di IKJ adalah kita itu pengajar memang diharuskan untuk tetap jadi praktisi. Karena kekuatan kita adalah praktisi aktif, bukan cuma Mm-mm. jadi dosen mutlak gitu ya. Bukan Mm-mm. cuma kita orang yang gelut dalam dunia akademisi doang, tapi kita benar-benar kita juga aktif dalam dunia praktisi dan industri kreatif, bahkan di film. Nah, aku aktif terus gitu loh. Terus sampai pada suatu waktu aku kan sempat lelah ya, terus ceritanya sama Mm-mm. ibu gitu kan. Mah, capek juga ya kalau kita ngajar terus sambil kerja, ngajar. Nggak apa-apa, kamu masih sempat kan? Katanya, masih kok. Pokoknya dia punya pesan terus sama saya tuh. Pokoknya kamu kerja apapun, mama dukung. Mm-mm. Tapi mama support, mama doain. Tapi jangan pernah melepas pekerjaan mengajar. Gitu. Mm. Dia bilang mengajar adalah pekerjaan eh, yang berkahnya itu sampai nanti kamu selesai hidup yuk gitu loh, Mm-mm. sampai akhirat nanti, karena Mm-mm. kamu jadi orang yang bermanfaat gitu loh, yang mungkin Benar. menurutku ini tuh ibuku, jadi itu adalah sesuatu yang menurutku jadi patokan aku yang nggak bisa ngelepas ngajar. Kalau kita Mm. pikir ngajar sama syuting kan ya Vita tahu Iya, sendiri ya benar. gitu ya, materi syuting itu Benar. lebih gimana gitu dibanding ngajar Iya, aduh, gitu ya. mohon maaf. Tapi mengajar itu kan tapi pengabdian ya. Jadi akhirnya Benar. sampai sampai ini yang aku bisa persembahkan ke ibuku. Sampai kapanpun juga aku udah bilang sama diriku sendiri, sampai kapanpun apapun kesulitannya, apapun medannya, aku tetap akan mengajar. Aku sempat waktu itu udah mau masuk Bank Indonesia loh, Fit. Ini cerita yang gak pernah banyak aku ceritain ke orang-orang juga. Mm-mm. Mungkin aku bisa cerita di sini. Aku udah mau diterima di Bank Indonesia di divisi, aku udah tinggal sendiri gitu ya. Itu mungkin yang lain tuh di bawahanku. Dia udah ngomong tuh si timnya, ini akan jadi bawahan Mas Satrio nantinya nih Mas. Mm-mm. Aku jadi manajer konten gitu, manajer Mm-mm. konten digital. Yang ngurusin YouTube gini, yang Mm-mm. ngurusin YouTube-nya Bank Indonesia, yang ngurusin sosial medianya lah, Instagram segala macam. Mm-mm. Udah di jabatan manajer di situ. Uh-uh. Terus aku cerita kan sama ibu kan, Mah, aku
mau diterima nih sedikit lagi di Bank Indonesia nih, udah tinggal besok udah tinggal interview terakhir dan segala macam gitu. Terus ibuku langsung lemes mukanya gitu loh. Jadi dia takut aku melepas dunia manfaat ini gitu loh, dunia mengajar ini demi kepentingan dunia pekerjaan ini gitu. Terus kamu ngajar gimana? Dia cuma bilang gitu. Ngajar gimana? Itu waktu aku mau dibeasiswain S3 sama aku mau ngambil beasiswa S3. Nah, itu aku pikirannya adalah aku ngelepas beasiswa S3 sama aku bisa ngelepas ngajar nih kalau aku ngambil Bank Indonesia ini. Karena Bank Indonesia nggak mau dibikin bagi-bagi gitu dia. Iya, gitu. Benar. Dia maunya kamu fokus di sini sebagai pekerja. Tiba-tiba pas masuk ruangan interview itu kayaknya udah berantakan banget kepala, ya udah langsung udahlah aku ajak bercanda semua. Jadi kayaknya doa ibu juga nih, kayaknya ya akhirnya aku udah Mbak, saya kayaknya nggak ambil, saya kayaknya udahlah kita bisa jadi partner di luar sana, bisa jadi saya bisa bantu Bapak dalam dunia ini segala macam. Iya Mas Satrio, ternyata yang interview aku itu adalah orang-orang yang minta konsultasi, waktu itu konsultasi sama aku tentang audio visual yang mereka buat. Jadi dia pernah datang ke IKJ, terus aku kasih masukan untuk membuat sebuah karya audio visual kayak gitu-gitu. Nah itu seru juga. Jadi aku benar-benar bertahan untuk mengajar dan aku keluar dari TV, dari Trans, terus aku punya pekerjaan lain juga, aku tetap stay mengajar. Jadi mungkin menurutku ya udah, ini pekerjaan tetapku mengajar, syuting adalah pekerjaanku juga, tapi yang di jalan-jalan. Kalau menjadi dosen di mata kuliah film, bahkan awalnya aku ngajar di IKJ itu nggak pernah dapat mata kuliah yang spesifik jadi teknis production. Jadi di IKJ itu ada beberapa aliran mata kuliah umum dan mata kuliah khusus. Mata kuliah khusus itu yang mata kuliah benar-benar dialirkan ke praktek, kayak misalkan penyutradaraan, kamera dan segala macam. Aku lebih ke mata kuliah yang ini, yang apa namanya, yang filsafat, psikologis, terus seminar kajian media, yang kayak gitu-gitu loh. Oh gitu ya. Terus, tapi kan sesuai dengan ini dong, jadi sesuai dengan doktor kamu, program doktor kamu. Kan? Itu kan tapi dari dulu, Fit, dari waktu S2 aku udah dapat mata kuliah yang begitu. Terus aku baru kesininya baru dapat mata kuliah, aku dijadiin pembimbing peminatan produksi gitu, peminatan produser untuk D3, baru tuh dapat mata kuliah yang ini mata kuliah pekerjaan. Yang tadinya mata kuliah yang benar-benar mikir gitu ya. Kajian. Iya, aku dapat mata kuliah teori kritis yang di dalamnya tuh subjektivitas, the body, yang kayak gitu-gitu loh. Materi pertemuan itu the body, subjektivitas, identity, kayak gitu-gitu. Nah, yang lebih ke arah kajian. Terus ternyata apa aku diarahin ke orang kajian ya di sini ya. Jadi tapi ternyata seiring berjalannya waktu orang malah melihatku di IKJ jadi ada dua power, yaitu production dan juga aku bisa dipegang di kajian kayak gitu. Menarik. Jadi serunya begitu, menariknya gitu. Jadi ketika aku punya keilmuan mendalam tentang sebuah teks film itu, aku juga praktik langsung dalam pembuatan karya itu. Yang bahayanya adalah di dunia industri. Karena di dunia industri itu kita akan kaget dengan keadaan kita sebagai seorang yang praktek dan juga seorang ahli teori ya gitu. Kenapa tuh? Karena kita bentrok terus pasti dengan dunia industri. Iya benar-benar. Apalagi kalau ngomongin tentang ideologi teks segala macam ya. Ini nggak sesuai nih karena menurut kita. Nah iya, karena kan emang industri film itu kan kapitalis banget ya, dan itu selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari di teori kritis kan. Betul, dia bisnis orientation. Benar. Iya, bisnis orientasi banget. Jadi benar-benar cara berpikir mereka laku nggak gitu. Iya benar. Mungkin dia. Mungkin ini juga yang masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Sat. Apa sih yang menurut kamu ya? Apa sih yang membedakan film itu dengan sastra gitu kan? Kan sih ini kan wahana yang berbeda ya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah film Indonesia, orang-orang pendahulu perfilman Indonesia itu berawal dari orang-orang sastrawan semua, Vita. Makanya film-film kala itu pasca kolonial itu film-filmnya berbobot. Dialog-dialog mereka itu dialog-dialog sastrawan banget gitu loh. Karena yang aktif dalam dunia film pada kala itu adalah sastrawan.
Tapi kalau dibilang bedanya ya beda ya, wahananya udah beda. Wahana audiovisual sama wahana writing ya kan, teks kata dan tulisan itu gitu loh. Tapi berbahasanya sama. Makanya nanti ini media juga akan yang digunakan ya. Iya, struktur. Jadi film itu adalah sebuah bahasa sebenarnya. Gitu. Film itu adalah sebuah bahasa karena film itu bentuknya struktur. Dalam satu film itu ada rangkaian sekuen. Dalam rangkaian sekuen ada rangkaian scene. Dalam satu rangkaian scene ada rangkaian shot. Jadi sama film itu kayak kita membuat satu buku. Iya. Satu buku film. Nah, jadi bagaimana kita merangkai kalimat paragraf demi paragraf, kata demi kata, huruf demi huruf. Kayak kita bayangin satu huruf itu adalah shot demi shot. Benar. Jadi satu rangkaian itu jadi satu kata gitu. Jadi kayak benar-benar bahasa yang sama, cuma perbedaannya adalah memang dari sisi estetika seninya ya. Estetika seninya mungkin kalau si film itu ya wahananya emang wahana yang mereka sajikan untuk ditonton dan didengar. Audiovisual ya. Audiovisual ya, dinikmatinya secara estetika mendengar dan estetika merasa melihat dan mendengar gitu. Iya, jadi teringat si Seymour Chapman yang mengatakan bahwa memang kesamaannya sih kayak kamu bilang tadi ya, ada semacam bahasa, dia ada struktur. Nah mungkin lebih naratif yang dipakai itu beda kan. Misal film kan wahananya, terus juga kan kalau film kan butuh kayak alat perlengkapan sinematik, kayak kostum segala macam gitu ya. Terus kalau misalnya drama itu gimana? Kalau drama sama film tuh bedanya gimana? Drama itu apa maksudnya? Drama yang dipanggungkan? Iya, yang di teater misalnya. Ya, jadi kalau aku melihat drama yang dipanggungkan itu sebenarnya ada kaitannya. Jadi aku nggak mau ngomongin perbedaan-perbedaan aja, tapi ada kaitannya, yaitu dulu ketika pertama kali film ditemukan oleh Lumiere Brothers, Lumiere bersaudara, ya, itu film itu cuma alat dokumentasi, Vita. Ya, aku yakin ya. Ini menurut pendapatku ya. Aku yakin bahwa Lumiere Brothers itu bukan orang pertama yang menemukan sebuah film, tapi dia menggaungkan aja bahwa ini adalah film loh, gitu loh. Tapi kalau aku lihat dari film-film media, ada beberapa orang-orang juga yang membawa alat yang sama dengan dia. Berarti cuma dia adalah orang yang pertama menggaungkannya, bahwa film itu adalah sebentuknya alat dokumentasi keseharian, misalkan dokumentasi pabrik, dokumentasi kereta dan segala macam. Nah, kaitannya sama drama adalah cerdasnya ketika George Méliès menemukan sebuah film itu menjadi sebuah medium hiburan. Jadi film itu bukan alat dokumentasi aja kata si Méliès. Karena George Méliès itu memang pakar sulap, dia orang sulap, orang entertain gitu loh, orang hiburan segala macam. Orang entertain. Akhirnya dia mencoba memvisualkan teater panggung. Nanti Vita bisa lihat Trip to the Moon gitu ya. Iya. Itu adalah teater panggung. Kemudian itu yang divisualkan sama dia dengan satu kamera. Dengan satu kamera divisualkannya. Itu pengadeganan panggung. Seiring berjalannya waktu baru kenallah dunia editing segala macam gitu, dengan tokoh-tokoh dan baru juga Edwin S. Potter dan lain-lain lah, itu udah mulai udah mulai nyusun bagaimana film itu juga bukan di panggung doang, tapi ada sebuah tempat-tempat yang bisa dijadikan urutan-urutan gambar dan jadi sebuah pengadeganan. Nah, kalau dilihat dari teater dan film itu memang bedanya ya suasana ya. Kalau si teater itu kita di bawah, makanya kalau bioskop itu selalu disebut juga teater kan. Benar. Makanya beda kalau nonton film bioskop di rumah sama di bioskop. Iya. Kita bandingin kalau nonton film di bioskop sama nonton film itu di rumah, beda banget. Ambience-nya tuh nggak dapet ya kalau di rumah. Iya, karena apa yang dijual kita dari kesenian itu space, ruang. Iya, ruang, benar. Ruangnya. Jadi teater itu memainkan suasana ruang itu. Nah, kalau kita bisa singgung dikit sejarah film Jepang itu, Jepang itu seperti itu gitu loh. Jadi dia memainkan dunia dunia ruang yang ada di teater itu. Jadi di Jepang itu kalau lihat sejarahnya,
dia itu tidak pernah mengenal yang disebut dengan sutradara hebat atau tidak. Yang terkenal itu kayak dalangnya, yang disebut dengan bensin. Oh, dalang Gitu. ya kalau di Ya Katsudo, kalau di kita Katsudo, dia bilang Katsudo Bensi. Katsudo Kalau di kita tuh Bensi. kayak dalang. Iya, itu jadi dia memainkan teater itu Di balik di Jepang layar. itu yang iya, di Jepang itu terkenal itu adalah si Bensinya itu gitu loh, bukan si sutradaranya. Kalau Bensinya bagus, penonton makan banyak. Berarti kan dia menjual teatrikalnya. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak dimainkan lagi sama Mas Garin Nugroho Setan Jawa itu gitu loh. Dia mainin panggung musik. Ini film bisu seolah-olah. Gambarnya film bisu tapi dimainkan oleh musik gamelan langsung. Secara langsung. Oh, iya, iya. Jadi Jepang, makanya aku pas ngelihat Mas Garin main itu, aku nggak kaget karena Jepang sudah main itu. Teman-teman baru, ini ada sebuah pergerakan baru, tapi itu udah dilakukan oleh Jepang dengan Katsudo Bensi itu gitu loh. Bensi itu udah menceritakan, mendalangkan. Jadi film Jepang itu tidak pernah mengenal film bisu. Jadi dia selalu diceritakan. Nah, teater itu sama. Teater itu menjual space, ruang itu. Beda ya kalau ruang itu terbuka. Siapa yang mau dengerin? Ya kan? Makanya penonton itu dikurung dalam satu ruang. Gitu. Itu yang membedakan. Nah, teater pun sama. Teater kan dimainkan oleh narator. Datanglah seorang gadis. Kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar pengadeganannya gitu. Dan dia tidak dibatasi oleh layar. Dia langsung pengadeganan. Tentang industri film di Indonesia saat ini, kira-kira apa sih yang harus dibenahin gitu ya dari industri film Indonesia saat ini? Ya, aku bilang bahwa, nggak tahu, aku berani aja mengatakan bahwa Indonesia itu belum menjadi sebuah industri film. Ya, tapi masih kayak sebentuk project gitu, project film apa segala macam. Kalau udah industri itu Hollywood udah industri, dia bisa menghasilkan dalam 1 tahun tuh berapa ratus film segala macam. Benar-benar industri yang mereka sudah jelas target penonton dan segala macam, dan sistemnya juga jelas dan segala macam. Nah, Indonesia menurutku lagi berkembang, sedang bergerak ke arah situ. Dan mudah-mudahan sih, aku sih yakin bahwa itu akan menjadi sebuah industri yang benar gitu, industri yang benar bagaimana sistem itu diperjelas. Sekarang aja masih banyak teman-teman pekerja film gitu ya, yang masih belum banyak punya standar segala macam, dari upah, dari kesejahteraan kerja, K3-nya, apa namanya, segala macam kesehatan dan tunjangan-tunjangan kesehatan dan lain-lain itu masih belum bisa diakomodir dengan baik gitu loh. Nah, itu kan menurutku jadi bukan sebuah industri dong. Kalau industri itu udah jelas dong, pekerja film baik dari kru kecil sampai kru besar semua udah punya jaminan kesehatan yang jelas dan apa segala macam. Indonesia sedang mengarah ke situ. Jadi benar-benar itu. Dan aku juga sedang berjuang, itu sulit banget kita karena kita terpatok sama si klien ini, si pemilik modal ini yang memberikan dana kita yang terkadang juga pas-pasan gitu loh, yang tidak sesuai. Tapi itu bukan problem, itu adalah kerja keras kita. Kita terus meyakinkan kepada mereka bahwa kita bisa buat menjalankan sistem industri yang benar-benar rapih gitu ya, sistem industri yang benar-benar oke gitu ya. Walaupun memang berat ke depannya. Tapi saya yakin bisa gitu. Karena menangnya kita daripada negara lain adalah kita punya kita punya kekayaan ide cerita tuh yang sangat mahal gitu. Karena kita kaya akan budaya. Benar. Kita kaya akan budaya, berbeda sama negara mungkin Amerika gitu. Amerika mungkin udah jadi negara maju gitu loh. Hollywood negara maju, tapi mereka punya budaya apa yang bisa dijual oleh mereka selain budaya-budaya orang dipakai lagi buat mereka menjadi dalam satu ceritanya. Kita itu budaya banyak banget. Kita bisa ngangkat unsur kedaerahan di Aceh, kedaerahan di mana, banyak banget gitu. Isu-isu stereotype kita itu udah luar biasa buat jadi ranah cerita gitu. Cuma ngomong stereotype gitu ya. Iya. Ya kan? Cuma ngomongin dari mitos gitu. Satu terminologi aja udah banyak banget tema yang bisa diangkat sebenarnya ya kan. Betul. Dari mitos-mitos kita aja udah menarik banget gitu. Benar banget sih itu, aku setuju banget sih kalau itu ya. Bahkan Korea aja ibaratnya negara kecil yang budayanya bisa dibilang ya kita tahu lah ya, dengan dibanding dengan negara kita aja mereka bisa membuat film yang benar-benar berkualitas gitu kan. Kenapa kita enggak gitu loh?
Ini Tuh. tugas kamu nih sebagai orang-orang yang bergerak di dunia itu. Tapi bukan tugas si pekerja film doang, kita Iya, ini iya sih, tugas harus bersinergi. masyarakat, tugas Benar. masyarakat film. Iya. Masyarakat film tuh siapa aja sih, Satrio? Masyarakat film adalah penguasa, kreator, pemilik modal, penonton. Nah, kita penonton semua. Iya, benar. Jadi kita juga harus jadi penonton yang pinter. Yang Kalau kritis, kita jadi penonton gitu. yang pinter, yang kritis, yang pinter. Tapi kritis pinter ya, bukan kritis Iya. cuma nyeltak-nyeltuk gitu Benar. loh. Kritis yang pinter. Jadi kita juga akan si penonton yang kritis dan pinter itu akan mendukung si kreator akan buat apa, akan mendukung si pemilik modal akan buat apa. Kalau si penonton yang menyukai hal-hal yang tidak yang begitu, si pemilik modal yang mendukung dia. Oh, itu banyak yang suka begitu, kasih aja yang begitu. Benar banget. Jadi ya, itu buktinya memang film-film dan sinetron-sinetron yang ratingnya tinggi itu kan rata-rata ya kita bisa nebak ya ceritanya pasti seputaran ini. Mungkin karena juga apresiasi masyarakat juga ya mereka lebih mengapresiasi kalau misalnya jalan ceritanya ya tentang cinta, tentang ya common theme lah ya. Iya. Tapi kalau giliran yang sesuatu yang tabu misalnya diangkat, misalnya nih ada film yang tentang penari itu apa sih namanya? Dia tuh sampai dibilang harusnya nih nggak boleh. Yang gay itu justru nggak diterima di masyarakat. Ya, itu punya Mas Garin. Iya, jadi itu punya Mas Garin juga. Jadi hal-hal yang begitu malah ditolak. Gitu. Hal-hal itu dijadikan sebuah isu yang sangat berbahaya buat pendidikan. Iya. Padahal pendidikan itu butuh itu gitu loh. Benar. Seolah-olah itu dikaitkan itu bukan tidak mendidik. Salah. Itu adalah bahan pendidikan buat kita. Jadi orang dikasih lihat itu kita jelaskan. Gitu. Kalau Vita kan kita sering dengar ya Vita ya di sekolah kita juga di kuliah kita juga pengarang telah selesai ya. Iya, ketika karya itu sudah jadi pengarang udah nggak bisa berbuat banyak. Makanya yang selesaikan karya kita ini bukan kita lagi, penonton kita Vita. Setiap penonton punya production of meaning masing-masing di kepala mereka. Jadi mereka udah berpersepsi masing-masing. Iya. Nah, tergantung kan kalau mereka pendidikan keilmuannya, kritisnya sebatas apa, hancur lebur lah karya kita. Iya, benar. That's why kamu bilang tadi masyarakat film itu ya termasuk penonton yang memang harusnya pintar dan kritis, tapi kritis dalam arti bukan kritis yang terdogma ya. Bener. Aku beberapa kali gitu aku diwawancarain sama cnnindonesia.com. Entah globalisasi Korea datang ke Indonesia, entah film vampir disukain sama orang Indonesia, entah Bollywood kenapa banyak di Indonesia, layar tancap pergerakannya bagaimana, itu berkali-kali aku ditanya itu, aku cuma ngomong masalah tidak ada yang salah teman-teman semua gitu. Entah film Tompi kemarin yang banyak dapat kritikan segala macam. Segala macam itu gitu loh. Ini udah haknya penonton. Jadi Tompi itu udah nggak bisa berbalas apapun. Udah haknya penonton mengatakan sesuatu hal karena kita sudah selesai. Makanya saya kalau sidang teman-teman di tugas karya akhir itu saya cuma bilang, ini maksud kamu apa bikin kayak gini? Kayak gini mas, kayak gini-gini. Kok saya nggak mengerti? Apakah kamu mau menjelaskan setiap film ini ditonton oleh orang? Kan nggak mungkin gitu ya kan. Si sutradaranya jelasin gitu abis nonton, ini loh film gue begini maksudnya, lu nggak ngerti sih. Iya benar. Lu ngerti, nggak bisa. Iya sama kayak sastra, kayak novel juga gitu ya. Kadang-kadang si penulis itu ditanyain kayak almarhum Pak SDD kan, kalau ditanyain, Bapak nulis ini pasti dalam keadaan ini. Apa iya? Lupa saya. Jadi kadang-kadang dia sendiri tuh lupa gitu loh dengan apa yang dia tuliskan gitu kan. Dan itu udah sebenarnya kalau seniman yang benar ya udah kita pasrahkan ke penonton. Pasrahkan ke penonton gitu. Benar. Kemarin yang sempat film Queen ini, kalau dan dia ini rame. Aku tuh baru mau cerita juga nih. Aku mau nanya nih gimana. Oke, nanya aja dulu. Aku pengen tahu dong pengalaman kamu memproduksi film. Ini film kan ya, Sat atau miniseries? Film kan? Film panjang 100 menit kok. Nah iya, ceritain dong Sat gimana? Aku juga belum sempat nonton nih.
Kamu gimana pengalaman? Parah. Enggak, serius. Parah banget. Kamu belum bagian jadi dari 6 juta dan 7 juta penonton. Belum. Ntar nambah lagi. Oke. Gimana, Jadi ini kan film ini kan awalnya kan kayak obrolan biasa aja, Fit, gitu loh. Aku beberapa kali abis ini juga banyak diajak sama, ini aku lagi berat banget. Ini ada institusi besar gitu minta bikinin film. Ini berat banget, sumpah. Tapi aku cerita sini dulu aja. Yeah. Jadi film ini tuh awalnya dari musik. Jadi ini sebenarnya Ali Wahana. Oh, gitu. Serius? Aku baru tahu, menarik. Serius. Makanya orang nggak ada yang mau tahu. Nah, aku ngomongin Ali Wahana ke klienku nggak ada yang ngerti, gitu loh. Tolong. Ya ampun, kamu salah. Klienku, gitu loh. Aku bilang ke pemilik modal, ini film ini adalah bentuk Ali Wahana dari musik ke film. Tapi dia nggak bodoh amat, sabodo teuing katanya. Yang penting film ini siapa yang main, laku, gimana ceritanya Mas Satrio, gini. Film ini unik. Aku waktu di press conference kemarin aja aku ngomong film ini unik. Ini film ini dari Ali Wahana dari musik ke film. Kalau dalam sebuah kajian sastra, ya kan? Ini sebuah kajian luar biasa gitu loh. Aku berpraktik langsung. Aku memikirkan langsung bagaimana Ali Wahana dari proses kerja keras itu yang dibilang sama dosen-dosen kita lah. Untuk memindahkan Ali Wahana dari sastra ke film, itu butuh kerja seni yang luar biasa berat. Kan sering diomongin gitu kan. Nggak sembarangan. Ya ini aku ngerasain gitu loh. Aku bukan cuma ngetak-ketik artikel, tapi ngerasain bagaimana proses nyari lensa kamera gitu. Proses ngasih makan kru gitu kan. Produser tuh mikirin semua, Fit. Iya, benar. Gitu, benar-benar kita ngomongin semua. Terus bagaimana pemain-pemain kita ini bisa berbaur, bagaimana sampai tidur, makan, semua kita pikirin gitu loh. Kerja keras yang luar biasa gitu kan. Nah itu menurutku jadi itu ada proses Ali Wahana dari musik ke film. Nah beruntungnya kita punya pemain yang dari sisi target sosial media dan followers itu kencang. Ya, Anet, Zara, Ari Ilham. ya kan itu mirip aku dikit gitu kan. Kamu muda ya, kamu 20 tahun yang lalu. Ya itu kita punya strategi pemain yang memang Zara, ini lagunya Zara dan Anet gitu ya. Soul Eye kalau nggak salah judulnya itu memang lagunya dia yang berkisah tentang percintaan anak muda lah, bagaimana mereka ternyata suka sama satu orang yang sama gitu loh. Itu satu orang yang sama ya, standar lah gitu. Nah itu cerita-cerita yang seperti itu kan dirindukan oleh anak-anak SMA yang nggak pernah masuk sekolah. Oh iya, benar-benar. Kamu kan ngeluarin ngerilis film ini juga waktu pandemi ya? Iya, pas syuting pandemi itu aduh luar biasa sekali, itu lebih berat daripada syuting-syuting biasa. Banyak banget problemnya gitu loh di lokasi, di lapangan. Kita kan harus berhadapan sama gugus COVID dan keamanan dan iya, tantangan juga tuh ya. Itu kalau diceritain udah jadi satu buku itu aku bawa ke materi ngajarku di produksi. Jadi produser itu harus paham situasi. Jadi produser itu bukan cuma merancang tapi mencari solusi. Kalau cuma kita mencari solusi, merancang doang, terus kita nggak punya solusi, habis kita di lapangan itu kita habis-habisan. Itu benar gila-gilaan di lapangan itu. Karena kita dihadapi dengan hal-hal yang tak terduga. Entah hujan alam lah. Aku juga merasa berdosa juga, minta Allah jangan kasih hujan dulu. Padahal hujan berkah kan gitu kan. Aku paling suka hujan. Tapi karena kebutuhan. Kamu nggak sampai ngadirkan pawang hujan? Hadir. Serius? Abis aku tiap hari hujan di lokasi. Ya ampun. Lokasi kan di Sentul gitu kan. Itu di Sentul di atas jam 12 itu udah mulai mendung. Iya, di Sentul kan emang kayak gitu Bogor, kota hujan. Tapi di mana lagi kalau di Jakarta aku nggak mungkin dapat lokasi yang bisa satu kesatuan lokasi. Gitu itu strategi pemilihan lokasi juga strategi produser juga kita. Jadi benar-benar kita milih satu lokasi yang bisa kita pakai banyak tempat gitu loh di situ. Dibanding kita harus di Jakarta pindah itu biaya akan lebih bengkak dan segala macam. Ya, jadi bukan cuma urusan artnya, tapi urusan biaya, urusan segala macam. Nah, jadi nambah nih pengetahuan aku ya. Jujur aja, dulu aku juga berpikiran kayak orang awam gitu ya, produser tuh soal kapital ya,
ekonomi. Tapi sebelum ngobrol gini aja kamu bilang, kenapa sih kamu produser? Makanya kan aku nanya ke kamu tadi, kenapa sih kamu produser? Harusnya kamu tuh sutradara, director gitu kan. Oh, ternyata pekerjaan produser ini lebih membutuhkan tenaga ya, ekstra, bukan tenaga, pikiran dan seni. Makanya aku selalu ngomong ke teman-teman di kelas itu, teman-teman produser yang udah dapat major produser, aku bilang, kita itu bukan produser yang cuma ngitung-ngitung duit, ngatur-ngatur jadwal, tapi sense of art-nya harus ada, teman-teman. Jadi benar-benar kita kampus seni gitu loh, yang merasakan bahwa bagaimana mengerjakan suatu karya film ini dengan penuh rasa, benar-benar dari nol. Kita bukan yang cuma manajemen. Orang produser itu kalau di lapangan di industri ya, terserah deh, aku nggak mau ya kalau lulusan IKJ jangan sampai kayak gitu. Di lulusan luar sana nggak usah jadi orang, nggak usah sekolah film gitu loh. Kenal sama bos-bos juga jadi produser, pelengak-pelengok di lapangan gitu. Tapi ada yang kayak gitu. Tapi ada banyak ya. Di industri, banyak di industri yang begitu, banyak banget yang dia kenal link-link investor banyak. Ya terserah kalau dia itu mau ngomong mau saya produser, ya oke, silakan. Tapi kalau aku dan IKJ, aku merasa karena aku bawa IKJ ya, aku dan teman-teman IKJ dan mahasiswa-mahasiswa aku yang produser juga, kita bukan makhluk yang seperti itu gitu loh. Kita makhluk seni yang diciptakan untuk meng-create sebuah karya gitu loh, untuk membangun sebuah karya yang bukan cuma urusan hitung-hitung dan bisnis dan kapital lain kayak gitu. Menurutku kayak gitu. Jadi benar-benar kita membangun dari nol. Bagaimana kita membicarakan ide kreatif itu dari awal, kita ikut serta gitu. Emang bisa nggak gini? Oh, dengan budget sekian kita bisa olah ini, oh kita bisa pakai yang ini gitu segala macam. Bukan yang bisa ada duit bisa gitu doang. Bukan yang duduk di meja AC dingin gitu loh. Ya kan? Jadi kamu nih ini ya. Ya bukan hanya itu. Ya kalau mau duduk di meja AC. Mau duduk di meja AC dingin nggak apa-apa. Jadi kamu agak-agak inilah ya, merasa agak tersinggung sama pertanyaan aku di awal. Bukan, iya kamu enggak. Ini kan jadi akhirnya ngerti ya. Iya, tapi jadi akhirnya kamu tuh memberikan informasi yang cukup mencerahkan gitu loh pada hari ini, bahwa ternyata produser itu ya tugasnya nggak sekedar itu gitu kan. Ya. Sampai bahkan di post pro itu aku punya partnerku produser kreatif, jadi aku bagi tugas ya, dia ngomongin kreatif, kita ngomongin bagaimana grafisnya, bagaimana kita ngasih solusi gitu loh. Makanya aku punya creative house Volks kreatif ini, itu aku nggak anggap ini sebuah production house. Aku nggak mau muluk-muluk, aku nggak mau ambisius bahwa ini jadi production house yang besar. Bukan itu, bukan omongan, bukan itu. Tapi ini adalah creative house. Creative house itu adalah rumah kreatif gitu loh. Setiap klien, setiap teman-teman orang yang pengen ngobrol kreatif datang ke aku, Mas, gue ada kayak gini gimana ya Mas? Nah itu aku kasih solusi. Terus batasannya apa Mbak? Batasannya misalkan budget Mas. Nah itu ada tuh selalu budget Mas. Nah itu udah politik ekonominya kapitalis tuh. Ya. Budget Mas. Oke, kita senyum aja Fitna. Kalau aku sih percaya bahwa budgetin dan materi dan rezeki itu bukan urusan mereka. Aku yang penting kerja kreatif, kerja baik aja. Nanti kalau masalah duit pasti ada aja lah, insya Allah ya kan. Amin. Namanya juga Ustadz gitu kan. Amin. Iya bener dong, ya kan? Iya bener. Ya kan, kita udah usaha, masa Allah nggak ngasih gitu ya? Pasti ada sesuatu hal yang datangnya kapan gitu ya? Yang kita jadi solusi. Kayak ini aku lagi ngerjain punyanya Astra, gitu loh. Mas, datang nih anak-anak salesnya, anak-anak markomnya gitu. Kita ada acara ini Mas, mau bikin kayak gini Mas. Ini hasil gambar ya Mas, gitu misalkan. Wah, budgetnya berapa? Segini, nggak bisa. Bukan aku nggak bisa karena duit, tapi ini nggak bisa. Kita punya manpower yang banyak gitu loh, yang buat ini tuh teknis. Aku jelasin secara teknis, secara karya, ini tuh nggak bisa gitu. Jadi ada suatu pasar yang ada suatu tenaga kerja yang menurut kerja seni yang berat gitu, yang menurutku tidak bisa dibayar dengan harga segitu gitu. Kita harus punya pakem juga. Nah itu kita ngasih solusi. Solusinya apa Mas Satrio? Solusinya kita kasih A, B, C. Tapi selalu ada solusi. Iya itulah produser kita.
gitu, bukan tiba-tiba duit, bukan gitu. Iya Satrio. Oke Desa, terakhir ya, bisa nggak sih promosiin film kamu di sini? Jangan lupa subscribe, like, follow, klik lonceng gitu ya. YouTube-nya Vita, sahabatku, temanku, kakakku, adikku yang cantik ini untuk dapat followers yang banyak, subscriber yang banyak, biar bagi-bagi hasil ke Satrio nanti. Makasih. Nggak banyak. Keren. Terus kalau filmku nonton ya di filmnya Kau dan Dia, ada di Maxstream ya. Ini karya kita, karya kreatif house aku, Fox Kreatif, Trinity Optima atau Dignity, terus sama juga Telkomsel Maxstream. Jadi kita bertiga sama BC Entertainment. Jadi kita berempat ini collab tayang di Maxstream. Jadi sebenarnya kita collab bertiga ya, si Trinity, BC Entertainment sama Fox Kreatif untuk tayang di Maxstream. Nah, filmnya sampai saat ini itu kalau nggak salah udah hampir 7 juta penonton. Wow, luar biasa. Sampai saat ini itu film kalau nggak salah baru 2 minggu udah masuk 6 juta penonton. Nah, saya nggak tahu nih yang nonton jutaan-jutaan ini, teman-teman semua yang sudah nonton ini apa di sini atau enggak gitu. Saya jadi bagian penonton saya nonton ini. Nonton jangan lupa. Walaupun kita dari nonton itu nggak dapat apa-apa, tapi karya kita diapresiasi gitu sebagai seorang seniman film. Karya kita diapresiasi, ditonton, baik ntar outputnya negatif atau positif, itu adalah respon yang baik buat kami sih. Iya, good, mantap. Makasih banyak ya Satya. Kapan-kapan mau ya aku undang lagi. Kita kapan-kapan ngobrolin tentang drakor segala macam karena ini durasi juga. Iya. Ya udah, sehat selalu buat kamu, keluarga, sukses ya, lancar semuanya makin keren. Kita kalau mau wawancara drakor lagi, cek cnnindonesia.com. Aku pernah diwawancarain dia. Oke, sip. Ngomong-ngomong, nanti bisa kita jelasin lagi secara beginian. Oke, sip. Makasih banyak Satrio. See you. Sampai ketemu lagi dah.